Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kak Yunita di Ruang Guru YR. Tentu kalian semua harus tetap semangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang saya sampaikan kepada kalian semuanya bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Pernahkah kalian membaca, mendengar, atau menonton suatu informasi tentang suatu peristiwa? Tentu pernah bukan? Kalian mungkin membacanya di media cetak seperti koran, mendengar dan menonton di media elektronik seperti televisi ataupun radio. Nah, itu disebut dengan berita. Pada pertemuan ini, kita membahas tentang materi teks berita. Disimak ya video pembelajaran berikut ini. Pengertian teks berita. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Sedangkan teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Ciri-ciri teks berita terdiri dari 1. Aktual. Aktual yakni terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. 2. Faktual, yaitu kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, atau pernyataan. 3. Penting. Penting yaitu ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. 4. Menarik, yaitu peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat, biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur informasi. Fungsi teks berita terdiri dari 1. Mendapatkan informasi, 2. Menambah wawasan, 3. Sebagian pelajaran hidup. Jenis teks berita terdiri dari 1. Berita langsung, 2. Berita mendalam, 3. Berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber, 4. Berita interpretatif, 5. Berita opini atau pendapat ahli. Unsur-unsur berita disingkat dengan istilah adik simba atau 5W1H, yaitu A. Apa, di mana, K. Kapan, Si. Siapa, M. Mengapa, B. Bagaimana. Unsur-unsur berita atau dengan istilah adik simba atau 5W1H meliputi apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. 2. Siapa orang yang terlibat. 3. Kapan waktu kejadian.
4. Di mana? Di mana tempat kejadian? 5. Mengapa? Mengapa memuat alasan dan sebab akibat? 6. Bagaimana? Bagaimana yaitu menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Struktur teks berita terdiri dari orientasi berita, yaitu berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. 2. Peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. 3. Sumber berita. Sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber ditulis pada media cetak seperti koran. Tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 1. Bahasa baku, 2. Kalimat langsung, 3. Konjungsi bahwa atau kalimat tidak langsung, 4. Konjungsi temporal atau kronologis, 5. Keterangan waktu, dan 6. Kata kerja mental. Kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari 1. Penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku yaitu bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. 2. Penggunaan kalimat langsung, yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, tanda petik, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Tanda petik, ucap Sutama. 3. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini adalah lawan dari kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan konjungsi bahwa. 4. Penggunaan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Contoh, kata Kapolsek Wonosari, Kompol Sutama saat dihubungi Minggu 8 November 2017. 6. Penggunaan konjungsi temporal, yaitu terdiri dari kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contoh, pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung berkata ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Itulah materi tentang teks berita. Untuk lebih memahami selengkapnya tentang teks berita, kalian bisa menonton di video selanjutnya. Ditunggu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.